Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bertanggung jawab akan pilihannya orang. La tubtilu shadaqatikum. Kalau saya bisa katakan la tubtilu a'malikum. La tubtilu a'malakum bil manni wal azab. Karena kita bangga pendapat kita. Jangan hapuskan pahala kita dengan menghina akan pilihan saudara kita. Karena semuanya ijtihad dan itu tafsir yang semua bisa ditafsirkan dan semua bisa meyakini dirinya benar. Kita tidak usah menyalahkan. InsyaAllah jangan-jangan kita sibuk pada perkara yang sunnah tetapi melecehkan perkara wajib, yakni persaudaraan. Jangan sampai panas setan menghancurkan pahala-pahala kita. Ya. Yang ke-26 kita akan masuk meninggalkan berbantah-bantahan. Ini termasuk berbantah-bantahan, berdebat tentang kapan puasa Arafah, kapan lebaran, kapan penyembelihan. Ini nanti lama berdebatnya baru tidak tahu tidak dikerja. Berbantah-bantahan, debat kusir itu tercelah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah dikatakan, aku menjamin dengan istana di surga. Aku jamin orang itu istana di surga. Bukan istana di dunia, Pak, di surga. Dengan siapa ini? Liman tarakal mira'a wa in kana muhikkan. Adalah mau meninggalkan berdebat kalau meskipun dia yakin bahwa pegangannya benar. Dia tinggalkan berdebat kalau memang temanya berdebat atau tujuannya berdebat, dia tinggalkan. Kecuali Pak memang dibuat untuk wajadilhum billati hi ahsan. Ada debat Pak yang memang dituntun, tetapi debat pada umumnya di sini itu memang sesuatu yang kelihatannya memang berbeda, lalu kita mau memang cari dalil-dalil yang berkaitan. Kalau tidak jangan. Mengapa jemaah sekalian saya katakan orang yang memang sudah tidak mau menerima kita tidak akan menerima alasan itu. Kalau dia sudah kunci memang sebelumnya baru di debat, tidak akan masuk kebenaran. Beda kalau orang memang mau menerima nasihat, maka nasihati dia. Tapi kalau memang tidak mau Pak, kebenciannya tidak akan menerima nasihat, kecintaannya tidak akan menerima alasan kebencian. Seperti itu yang diungkapkan. Jadi insya Allah kalau mau dijamin ahli surga, salah satunya dijamin adalah liman tarakal mira' wa in kana muhikkan. Kalau memang ujungnya berdebat, tinggalkan meskipun kita yakin benar.
Apalagi kalau memang kita yakin salah. Benar saja jangan. Karena dampaknya Pak akan menjauhkan persaudaraan sesama kaum muslimin. Jadi untuk terutama ini yang bisa memancing-mancing keruhnya suasana, lebih baik ditinggalkan itu. Tadi saya lihat pantau di grup dakwah Tajdidul Iman yang puluhan itu, terpaksa kerja keras adminnya. Ada yang dikeluarkan dari grup karena memancing perdebatan di grup. Memancing perdebatan. Bertanyalah yang bisa memberi manfaat dan berilah jawaban yang bisa memberi manfaat. Agama ini bukan mau didebatkan, tapi agama ini mau diamalkan. Dan kita tidak bertanggung jawab dengan amalannya orang lain. Harus Bapak yakin bahwa pilihanku benar, keyakinanku benar, tapi kita tidak usah koreksi dan sibuk menyalahkan orang. Ahli surga adalah orang yang jujur dan meninggalkan dusta. Kita sering dengar itu dalam hadis Abu Hurairah, juga dari Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Abu Hurairah menyebutkan inna sidqa yahdi ilal bir, sungguh kejujuran itu bermuara ujungnya pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari kejujuran ujungnya surga. Coba, maka jujur itu adalah surga. Saya ulangi, jujur itu surga. Tenang itu Pak, minimal surganya dunia dan surganya akhirat. Sebaliknya kata Nabi, wa innal kaziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta lawannya dari jujur itu adalah pangkal dari dosa dan kerusakan. Saya ulangi Pak, sumber malapetaka dan sumber kehancuran itu dari ketidakjujuran alias bohong. Quran itu 5 kali Allah sebutkan, itu hampir berdekatan Pak di surah yang sama. Itu fawailul lil mukazzibin, sungguh celakalah orang yang berdusta. Mafhum muhalafahnya, sungguh beruntunglah orang yang jujur. Celakalah orang yang dusta. Memang Pak, ujungnya dusta itu bikin tidak tenang, dan ini sumber dosa di atas dosa. Lalu Nabi mengatakan, wa innal fujura yahdi ilan nar, sungguh keburukan dan dosa itu ujungnya di neraka. Itulah orang-orang tua kita dahulu senantiasa menjadikan simbol ketenangan kebaikan itu pada jujur. Sandek kori tanam apa cingi akatenio di lempu, peganglah kebersihan hatimu dan rawat itu kejujuran dalam dirimu. Itu filosofi orang tua Pak, dan ini sebenarnya bersumber dari Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin, wahai orang beriman, rawat imanmu bersamalah orang-orang yang jujur. Dan salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seseorang Pak adalah nikmat apa? Wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad an'ama alaihim, maka sungguh diberi nikmat kepadanya apa? Minan nabiyyin was-siddiqin, nikmat masuk surga bersama dengan orang-orang as-siddiq. Jujur imannya,
jujur amalnya, karena banyak orang tidak jujur. Dia cuma fanatik, dia cuma gengsi, dia tidak mau dibilangi pada golongan tertentu, akhirnya memilih pendapat tertentu, hati nuraninya menolak.